Jadi pemirsa ini, tangan ini jemari-jemarinya ini ada 5 ini gerak-gerak sendiri ini. Ini bukan saya buat ini, bukan masa bisa saya begini. Nah ini nih. Ini yang gerakkan ini berarti instalasi sini Pak Iya, ya? betul. Uratnya yang dia nih ya, Iya. yang digerakkannya. Nah ini seperti gini. Oh. Oke pemirsa, ini saya di rumah prakteknya Pak Luki, ya ini sosok yang selama ini aktif menjalani praktek, terapi elektrik. Ini beliau ini adalah hipnoterapi yang sekarang saya ini sebagai boleh dibilang ini anu ya Pak, apa, kelinci percobaan saya ini Pak ya, Iya. kelinci Mhm. percobaan ya. Jadi Anda akan melihat bagaimana cara kerjanya, beliau ini dan ini ada minuman kebetulan. Ini minuman apa ini Pak? Minuman untuk orang yang biasanya cedit, Mmm, tulang ekor belakang bermasalah, mhm. terus Ini diminum dulu sebelum diterapi atau sesudahnya, Pak? belum. Sebelum ya? Iya. Oke. Berarti pemirsa, ini minuman ini dari bahan apa aja nih, Pak? Dari bermacam-macam ramuan Mhm. sehingga bisa menyebabkan tulang-tulang yang tadinya kaku jadi lemas. Nah, jadi rasanya ada, macem-macem lah, nano-nano rasanya ini. Nih ya, walaupun, dingin tapi rasanya masih terasa menyengat ini, berbagai rasa campur aduk di dalamnya. Oke, kita lihat bagaimana prakteknya Pak Luki sekarang ini. Oke, saya ini kebetulan, eee, seringkali merasa, apa, yang sifatnya berkelanjutan, kurang enak badan. Orang Banyuwangi menyebutnya gregesisasi. Gregesisasi itu yaitu greges yang terus-menerus, maksudnya begitu, gregesisasi. Nah, ini pertama kali kita pundak. Kalau pundak mungkin kesalahan tidur atau apa nggak tahu Pak Luki. Ini. Nah, ini mulai sentuhannya terasa menyengat ini. Us, oh, getaran listriknya mulai merasuki sekutu tubuhku. Tapi untuk ukuran saya nggak sakit, tapi getarannya itu sangat merata. Kayak ngangkat tangan mulai terasa ini. Au, ini walaupun kayak gini tapi bisa menarik dengan sendirinya anggota tubuh ini. Kamera nanti posisi reaksi saya bagaimana, saya merasakan sebuah kenikmatan. Jangan sampai mengaduh, seperti orang kesakitan ya, karena ini harus disyukuri sebagai anugerah. Ini kayak ada setrum yang merambat begitu merata ya. Nah, nah ini pemirsa biar tahu ya, anggota tubuh kita ini yang utama itu ada instalasi yang seringkali terganggu oleh aktivitas, makanan, atau pola. Sebenarnya hidup itu memang sehat tidaknya tergantung 2 pola Pak Luki ya. Iya. Satu pola makan, 2 tingkah pola. Nah, Jadi 2 pola ini yang seringkali menyebabkan orang itu, apa, merasa hidupnya tak sesuai seperti yang diharapkan. Waduh, lah ini terasa bergetarannya ini. Itu titik-titiknya dengan Pak Luki nyentuh itu apa langsung diketahui atau gimana Pak Luki? iya, kita sudah paham karena kita sudah terbiasa dalam penanganan orang sakit seperti ini, sehingga susunan tulang belakang ini harus betul-betul kita pahami. Kalau enggak nanti malah salah, nggak karu-karuan nanti. Nah, ini. Lah
Jangan-jangan di ujungnya alat Pak Luki itu di bendolan itu Hmm, apa ada matanya, Pak? Mungkin cara gaib, Pak. Kok bisa ya tahu titik-titik yang lemah di ya kita mana kan gitu? sudah terbiasa, jadi sangat terasa banget di mana getaran ini nyampe kemana kita paham lah. Hmm. Berarti Pak Luki ini penganut ilmu wal biasa'u minal kulina, Pak, ya? Jadi karena kebiasaan akhirnya terbiasa untuk mengetahui sebab-sebabnya begitu, Pak Luki, ya? Iya, Oh, bukan sakit pemirsa, tapi kaget gitu. Karena getarannya begitu, apa namanya, terasa mencekram anggota tubuhku. Pak Luki, saat mengobati begini ini yang ditemukan biasanya gejala penyakit apa aja, Pak Luki? segala macam penyakit yang penting jangan patah tulang. Begitu ya? Iya, kalau patah tulang kita bukan bagiannya, tapi kalau semua penyakit insya Allah lah. Maksudnya patah tulang, Ya mungkin kecelakaan atau jatuh bisa dari bisa pohon, diobati? itu kita tidak bisa, cuman kalau untuk sarafnya ketika tulangnya sudah nyambung insya Allah bisa. Oh gitu, jadi Biar kembali tidak ke anu ya, instalasinya ya? ya biar tidak ciri nanti jalannya. Mhm mhm. Kalau patah tulang nggak bisa, Pak Luki, kalau patah hati bisa nggak Pak Luki ngobati, Patah Pak? hati itu lebih mudah lah. Oh, lebih mudah ya. Iya, Pak Luki bisa ngobatin ya, insya untuk Allah. menyambungkan lagi hati yang patah berarti ya? Iya, iya. Mmm. Terus selain itu, kalau tadi bicara segalanya di dalam anggota tubuh yang sering ditemukan ketika terapi kayak begini nih, apa aja biasanya itu, Pak, yang paling sering ditemui, Pak? Yang jelas ya semua penyakit tergantung dari penderita tadi ke sini sakit apa, Mmm, sehingga kita bisa masalahnya manusia itu kan kalau menurut saya terbagi ada badan kasar, ada badan halus. Yang mhm mana mhm. badan halus itu meridian, jadi pakai cinta kasih, pakai rasa insya Allah kita Kalau yang obati. halus? Ya itu yang badan halus, Yang kalau badan halusnya ya? kasar itu mungkin ya mungkin kayak semacam kejepit lah, kejepit ini dari mana kita harus paham, penyebabnya gimana. Jalur-jalurnya ya? Ya, Mmm, coba tangan, ya. Nah ini pemirsa, sekarang ini ceritanya tangan saya ini untuk mengangkat sesuatu karena bekasnya kecelakaan, Pak Luki. hmm, Dulu itu seringkali tangan ini ngangkat dikit aja lindungnya minta ampun, Pak Luki. iya, Eee, Nanti bagaimana gerakan dan reaksi tangan ketika diterapi oleh Pak Luki, nanti akan, apa, secara alami dan natural akan ada gerakan reaksional. Coba kita lihat ya. Kamera bisa didekatkan ke ini, posisi pengobatannya ini. Mmm, nah ini. Ini tangannya diem, nah ini gerak sendiri. Ini saya nggak buat-buat, tapi memang kena getaran dari alat Pak Luki. Nah, itu. Nah, ini bisa digerakkan dengan ini. Nah, ini kayak ketarik gitu ya. biasanya gini nih orang-orang keselio Ya, yang nggak bisa ngangkat itu insya mhm. Allah lah dalam waktu ya paling 10 seperempat jam kita bisa Ditangani ngatasi. bisa ya. Lah ini, ini, au, ini gerakannya seperti ini. Oh, menari-nari sendiri jemarinya ini. Nah, ini Mas, ini di sini seringkali kayak ketarik. Tuh tuh tuh, tuh. Au, mmm, mmm, mhm. Nah, ini ketarik oleh anu, getaran ini. Jadi pemirsa bisa memperhatikan ya. Mmm, ini kakinya kayak gini. Nah, ini kita lihat coba. Eh. Nah, Coba dirasakan. ini ini masih terasa yang ini, Hmm. kayak ada tarik-tarikan ini. Nah, nah itu pas, oh, ini tangan gerak sendiri nih. Heeh, Coba dirasakan. ini sama ini. Ini biasanya linu udah cukup lama. Saya pernah kecelakaan dulu,
terbanting di Merawan sana masalahnya. Hmm. Hmm, hmm. Uh, uh. Uratnya nggak bisa menolak, Pak, ya? Nggak Apa, bisa, ngikuti ya rasanya itu? sesuai dengan alur. Iya. Nah, ini agak sedikit masih mengganggu ini. Jadi pemirsa ini, tangan ini jemari-jemarinya ini ada 5 ini gerak-gerak sendiri ini. Ini bukan saya buat ini, bukan, masa bisa saya begini. Nah, ini nih. Ini yang gerakkan ini berarti instalasi sini, Pak, Iya, ya? betul. Uratnya yang dia nih ya, Iya. yang digerakkannya. Nah, ini seperti gini. Oh, Hmm. Pak Luki, alat ini fungsinya untuk nyentuh ini apa kira-kira, Pak Luki? Kan alat ini ada medan elektriknya toh. Ya, Jadi ketika organ tubuh manusia, kaki, tangan, semua seluruh tubuh, hmm, ketika dia bermasalah karena hmm, penyumbatan, lah alat ini karena ada medan hmm. elektriknya jadi bisa Memulihkan ya? memulihkan kembali Hmm. seperti semula gitu loh. Oke, sekarang yang kiri, Pak, ini, Pak, yang kiri ini supaya nggak iri maksudnya itu. Kalau cuma satu aja kok kanan Iya, tok itu loh. Nah ini. Oh, oh, hmm. Ini muter-muter sendiri kayak gini nih, nggak kena getaran. Mmm, mmm, nah ini. Oh, iya. ini terasa banget. Nah sekarang tinggal ini, Pak Pak, apa namanya, Mhm, leher. iya. Leher ini seringkali merasa sedikit agak pigengisasi, Pak. Pigeng itu ya rasanya sering menimbulkan rasa panas itu. Oh, ternyata pemirsa sentuhannya ini, uh uh, menarik, Bapak. Loh, ini nekuk ini, Pak. Mhm, ini terasa banget ini. Oh, Coba, tadi rasa kayaknya ketarik, Pak, gini, Pak. iya. Sakit tadi terasa. Pas apa, leher yang disentuh tadi, di Hmm, sini sakit gitu. Ada hubungannya ini berarti ya? ada. Nah, ini supaya nggak iri, Pak, juga bisa dianu ini, Pak, dikembalikan kepada asal. Uh, mengagetkan. Berarti ini pas ketemu yang sakit, Pak, itu Iya, terasanya lebih mengentak gitu, Pak, ya? tapi kalau memang sakit, sakit, tapi kalau udah selesai nggak akan sakit. Oh gitu, di atasnya, Pak, di atasnya? Oh, berarti sakitnya itu ngimbangi, oh ya itu, Pak, ya itu, Pak. Ngimbangi posisinya mana yang sakit itu, Pak, Iya, ya? ketika si pasien merasa sakit ya di situ berarti. Mhm, Posisi yang sakit ketika jarak 2 sampai 3 menit dia sudah tidak merasakan sakit berarti sudah lepas dari penyumbatan, mhm. gitu loh. Kenapa orang itu bisa sakit? Karena darahnya banyak yang tersumbat. Mmm, Penyebabnya orang sakit seperti itu karena gara-gara darah, gitu ya? darah yang Nggak tersumbat. anu ya, nggak normal berarti ya, Iya, nggak lancar ya? nah ketika darahnya udah lancar insyaallah tidak akan mengalami yang keju-keju, linu, coba. Ah, Pak Luki, ini selain apa, memulihkan apa, sirkulasi darah supaya lancar, terus urat-urat yang mungkin, ada yang keceklik mungkin Mhm, dan sebagainya, ini apa bisa juga, eee, membantu untuk misalnya pengurangan lemak misalnya, bisa insyaallah, bisa gitu ya? bisa. Jadi untuk orang yang perut buncit itu Saya masuk kategori buncit apa enggak nih, Pak? bisa insyaallah. Oh oh. Enggak, saya masuk kategori buncit apa enggak? Itu ya Kan kalau maskulin kelihatannya, Pak. Iya. iya, Artinya cuman nggak bisa, sekali waktu, Pak, ya, hanya nggak bisa. apa, secara berkala Iya, begitu ya. nanti kan di metri bisa itu diukur. Diukur ya, pertama Iya, diukur, belum diobati, mhm, belum diterapi, terus sesudah diukur se diterapi. Butuh seti berapa kali tuh kira-kira tuh, Pak? bisa biasanya yang sudah 4, 5 kali.
penanganan untuk Iya. terapinya ya. Untuk lebih yakin dan percaya cari ya ukuran. Sebelum sesudah lah itu ya. Iya, sesudahnya seberapa, diameternya Hmm. sebelum sesudahnya berapa, sebelum berapa nanti akan tahu. Resiko apa kira-kira Pak dengan mengenakan kayak gini Pak? Resiko untuk apa namanya, eee, melalui terapi pakai alat elektrik kayak gini? Resikonya kaget, Heeh. yang jelas resiko paling yang biasa orang-orang itu ke sini resikonya tambah enak. Oh gitu ya? Iya, Oh itu bukan resiko Pak, anugerahnya kalau berarti ya? menurut saya resiko tambah enak gitu Tambah aja. enak gitu ya. Oke, mungkin ada lagi mungkin selama yang ditangani Pak Luki seperti pengobatan tadi Hmm, melalui terapi elektrik kayak gini nih, hmm. apa, keluhan ataupun mungkin ungkapan-ungkapan sesudah diterapi, Pak? Untuk pihak yang mana itu? Ya orang-orang yang Oh, pernah berobat ke sini mungkin. alhamdulillah sampai hari ini orang 2, 3 kali ke sini, selebih dari itu jarang. Insya Allah Mhm, 3 kali itu sudah sembuh. oh gitu, ya alhamdulillah ya. Iya. Oke pemirsa, ini tadi praktek langsung saya dijadikan, kelinci percobaan oleh Pak Luki. Nyatanya, saya kebetulan punya problem gara-gara pernah kecelakaan, itu alhamdulillah sudah mendingan ini. Ini mungkin untuk yang ini kedua ini ya, kedua. Berarti kecelakaan itu akibatnya kita lindu-lindu atau yang Hmm, menslet itu bisa bisa diterapi pakai ini, Pak, ya? bisa insya Allah. Oke. Ini alamatnya masuk mana ini, Pak? Perumahan Kebayoran Baru 3, Blok G4. Oke. Nah, pemirsa, itu alamat yang ada di tempat prakteknya Pak Luki sebagai orang yang biasa melakukan hipnoelektrik gitu ya. Ini kategori hipnoterapi, berbagai ragam penyakit tentunya. Mudah-mudahan tayangan kali ini, saya yang hari ini dijadikan sebagai kelinci percobaan dalam pengobatan ini, eee, alhamdulillah rasanya apa, jauh lebih enak. Tapi kok berkeringat Pak Luki? Iya, karena darahnya sudah mulai lancar. Oh gitu ya? Saya berkeringat saya itu. Sentuhan awal aja ketika kena, apa namanya, kena sentuhan ini baru Iya. terasa kaget, itu aja. Oke terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Iya, Luki, mudah-mudahan sehat sehingga bisa iya. mengabdikan diri kepada orang-orang untuk berkeluarga. Iki tutu atra kesenjarangan tapi ngeatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.